Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isparia SPD, Kepala SMP N1 Talang Kelapa, menjadi narasumber untuk CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Pada tugas pengambilan keputusan Dilema Etika Modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Leni kabarnya juga? Saya juga alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Ibu bisa menyempatkan atau meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkat doanya. Amin amin. Oke Bu, hari ini saya menemuin Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pada dilema etika. Nah, pastinya Ibu sebagai kepala sekolah pernah mengalami kasus pengambilan keputusan pada dilema etika. Baiklah Ibu, ini pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Untuk mengetahui kasus tersebut itu sangat mudah. Tinggal melihat kepentingannya, apakah kepentingannya itu benar atau salah. Jika dilema etika itu dua-duanya benar, tetapi ada juga yang kepentingannya itu bisa bertentangan. Tapi apabila ada pada kepentingannya tadi salah satunya ada yang melanggar hukum, maka itu dapat dipastikan itu termasuk dalam kasus dilema atau bujukan moral. Oke. Jadi Ibu melihat kepentingannya terlebih dahulu Bu ya. Apakah benar atau salah dan mengidentifikasinya. Benar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita melihat ini tinggi rendahnya kepentingan. Apakah kepentingan itu termasuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kesetiaan, kebenaran, kemudian kejujuran, baik termasuk dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di samping itu juga saya perhatikan sejauh mana dampak yang ada pada kepentingan tersebut dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi setiap menjalankan pengambilan keputusan Ibu selalu mengidentifikasinya terlebih dahulu, yaitu kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian Ibu melihat sejauh mana ya Bu ya, tentang pengambilan keputusan ini terbaik atau tidak. Benar. Oke. Pertanyaan yang ketiga Ibu ya. Pertanyaan yang ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini yaitu yang pertama melihat kasusnya itu apa, kemudian melihat siapa yang terlibat di situ, kemudian yang ketiga mencari data apakah benar atau tidak. Dan yang berikutnya baru mencari menganalisa dengan apa paradigma yang terjadi. Oke, berarti langkah-langkah yang pertama itu mengidentifikasi sebab dan latar belakang dulu Bu ya. Sekarang yang nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika itu dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang Ibu kategorikan apakah itu efektif dalam pengambilan keputusan atau tidak. Oke, baiklah Ibu.
Sekarang pertanyaan yang kelima Ibu ya. Ya, boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan yang terbesar dalam menentukan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Oke, menyamakan persepsi Bu ya. Menyamakan persepsi. Berarti tantangannya pada pihak-pihak yang terlibat. Ya, benar. Oke. Sekarang nomor 6 ya Bu ya. Boleh. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal itu tergantung sikon. Tergantung situasi dan kondisi yang terjadi. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera. Tetapi ada juga yang permasalahan itu kita keputusannya itu kita pending dulu. Kita berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain atau yang terlibat gitu. Oke, baiklah. Ini yang nomor 7 Bu ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini bisa kita lihat tergantung permasalahan yang kita hadapin. Kadang kita melibatkan guru dalam dalam menyelesaikan permasalahan. Kadang juga melibatkan beberapa wali kelas dan guru BK, melibatkan juga wakil kepala sekolah. Intinya kita selalu berkoordinasi dengan beberapa guru, dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan wakil kepala sekolah, dan yang lebih penting lagi itu terhadap komite. Kalau permasalahannya itu menyangkut kepentingan orang tua siswa. Dan bahkan kita juga meminta bimbingan kepada pengawas bina. Oke. Ya. Baiklah Ibu, jadi yang membantu Ibu sangat banyak sekali ya Bu ya. Ibu selalu berkoordinasi dengan wali kelas, guru mapel, wakil kesiswaan, seluruh dewan guru, yang lebih penting lagi yaitu komite. Ya. Apalagi untuk kepentingan orang banyak ya Bu ya, apalagi untuk orang tua murid. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama, itu dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, itu harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu Ibu pertimbangkan dengan putuskan sendiri, atau dengan beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif, secara bersama-sama melibatkan stakeholder tadi. Kemudian selanjutnya pengambilan putusan yang harus Ibu memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan. Begitu kira-kira Bu Leni. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan yang terakhir yaitu memperhatikan kepentingan dari dua sisi. Ya, benar. Oke, Bu. Itu adalah pertanyaan yang terakhir dari wawancara kita hari ini ya Bu ya. Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan Ibu selalu melihat kepentingan benar atau salah, kemudian melihat permasalahan tersebut dengan kepentingan pribadi atau kelompok.
kemudian melihat kasus yang bersinambungan yang bertentangan, langkah-langkahnya yang pertama juga nilai-nilai yang termasuk bertentangan, kemudian pengumpulan data, menganalisa, barulah mengambil keputusan sesuai dengan kaidah moral. Kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang ada, Bu ya. Kemudian pengambilan keputusan harus memperhatikan kepentingan dari dua sisi. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga percakapan kita hari ini, wawancara kita hari ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Amin. Dalam rangka penyelesaian program guru penggerak yang saya jalankan. Ya, terima kasih kembali. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menambah wawasan dan kedepannya Bu Leni lebih sukses dan lebih berhasil. Sehat selalu, pokoknya semangat dan maju terus. Iya, terima kasih Bu. Saya akhiri ya Bu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda R. Susianti, Kepala SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Banyuasin, menjadi narasumber untuk tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan D5 Etika untuk CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu Leni? Iya Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya mewawancarai Ibu. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya Allah. Hari ini saya menemui Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait tugas saya sebagai guru penggerak. Iya, selamat ya sudah jadi guru penggerak ya Bu Leni. Iya, baik Bu, terima kasih. Nah, ini terkait tugas saya sebagai guru penggerak yaitu demonstrasi kontekstual di modul 3.1 dalam pengambilan keputusan pada dilema etika. Oke, siap. Pastinya Ibu sebagai kepala sekolah pernah mengalami kasus pengambilan keputusan pada dilema etika. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama. Boleh. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Oh, bagus ya pertanyaannya ya Bu Leni ya. Jadi Bu Leni dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang betul itu ya, suka menjadi dilema bagi kita ya, apakah keputusan itu sudah tepat yang kita ambil. Biasanya saya kalau mengambil keputusan itu saya selalu mengidentifikasi dulu kasus itu Bu Leni, apakah kasus itu solusi yang akan saya ambil itu sudah tepat atau belum. Saya ambil contoh Bu Leni ya, ini dalam hal penentuan kenaikan kelas siswa. Jadi Bu Leni, kita kan kalau mau menentukan siswa itu naik atau tidak naik kan ada aturan-aturannya, baik dari segi nilai mereka maupun dengan kehadirannya. Nah, kadang-kadang di lapangan ini Bu Heni yang terjadi itu siswa itu ada karena alasan-alasan tertentu, mungkin kehadirannya tidak memenuhi syarat dari kenaikan kelas, kemudian nilai-nilai mereka juga ada yang belum bisa untuk dinyatakan naik mereka. Tapi kadang-kadang kita ini terbentur dengan sisi kemanusiaannya Bu Leni. Walaupun sudah ada kriteria kenaikan kelas, tapi kadang kita juga memikirkan anak itu. Apakah kalau anak ini kita tidak naikkan akan berdampak bagi pendidikan dia selanjutnya. Jadi kadang begitu. Jadi kalau dalam rapat kenaikan kelas, saya tuh selalu memaparkan kepada Bapak Ibu guru itu, sebelum kita mengambil keputusan anak ini tidak naik, kita harus mempertimbangkan dulu latar belakangnya, mengapa sampai dia tidak hadir ke sekolah. Jadi itu Bu Leni, memang dilema sekali ya.
sementara guru-guru ini maunya pokoknya udah naik kelas. Iya. Tapi kita kan nggak bisa seperti itu. Jadi itulah kadang-kadang yang menjadi dilema. Di satu sisi kita sudah ada aturan, di sisi lain kita harus juga melihat latar belakang siswa itu tersebut. Itu baru salah satu contoh. Boleh nih mungkin nanti di lain kesempatan Ibu bisa bercurah pendapat lagi ya dengan Bu Leni yang masih banyak lah kasus-kasus yang terjadi di satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Oke. Iya. Dalam mengidentifikasi kasus, Ibu selalu melihat dulu latar belakang dari kasus yang Ibu hadapi, Ibu ya? Iya. Oke, baiklah. Harus itu ya, Bu Leni ya? Iya, Ibu. Nanti sebagai pertimbangan, bagaimana keputusan itu yang terbaik. Iya. Ya, Bu ya? Oke. Nah, Mantap. sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, Bu ya? Iya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sekali lagi ingin Ibu sampaikan bahwa dalam mengambil keputusan itu kita memang benar-benar harus bijak. Lihat dulu ini apa aturan-aturannya, kemudian bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi. Saya berpikir Bu Leni ya, kalau kita mengambil keputusan, selain memang kita sebagai pimpinan kita harus punya keputusan, tetapi saya selalu melibatkan yang di bawah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kalau dia kasusnya tentang kesiswaan ya, kemudian wali kelas. Itu juga memegang peranan penting yang begitu paham ya tentang apa perwaliannya atau anak-anaknya. Kemudian guru BK itu boleh tidak kita libatkan. Kita harus melibatkan mereka agar keputusan yang kita ambil tidak salah. Dengan kata lain, keputusan itu sudah berpihak kepada aturan dan juga kepada anak atau guru. Kalaupun kasusnya guru, itu mereka juga senang menerima keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Jadi setiap pengambil keputusan yang bijak, Ibu selalu melibatkan kesiswaan, guru mapel dan guru BK, Bu ya, sebagai wujud pengambilan keputusan itu yang terbaik. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu ya. Boleh. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya. Tadi saya bilang di awal bahwa langkah-langkahnya itu yang paling penting itu kita harus identifikasi dulu. Kita harus tahu apa sebab, kemudian apa latar belakang, dan kita harus mencari atau menentukan solusi terhadap permasalahan itu. Seperti tadi ya, kalau murid nilainya kurang baik itu kita harus tahu sebab kenapa sih anak ini nilainya seperti ini. Kalau dia tidak hadir di sekolah sering, apa sih? Jangan-jangan dia tidak hadir itu karena dia membantu orang tuanya. Itu kan jadi pertimbangan untuk kita. Selanjutnya setelah kita identifikasi, itu tadi saya kumpulkan memang personal-personal yang kiranya bisa memberikan masukan atau sumbangan pikiran yang nanti keputusan yang saya ambil itu tepat. Tepat dalam arti kata tidak menyimpang aturan, tepat juga bagi orang yang berkenaan dengan kasus itu, entah itu siswanya merasa nyaman dengan keputusan itu, apalagi guru nih kan karakternya bermacam-macam ya, berbeda-beda, Bu. Beda-beda, boleh nih. Kadang kita rasa ini udah keputusan yang terbaik, ternyata bagi mereka tidak. Jadi harus benar-benar ya mempertimbangkan. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan Ibu selalu mengidentifikasi sebab dan latar belakangnya. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan yang keempat, Bu ya. Boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bisa diulang sekali lagi, boleh nggak? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering Ibu hadapi? Oke. Menurut Ibu ya, hal yang paling penting ketika kita akan mengambil keputusan itu adalah komunikasi. Oke. Kelihatannya sederhana ya, Bu Leni ya, komunikasi. Tetapi kalau kita tidak
mengindahkan atau kita mengabaikan komunikasi, nah inilah yang bakal menimbulkan kasus-kasus yang lain. Karena dengan kita berkomunikasi dengan baik dengan guru-guru, dengan siswa, itu saya rasa tidak akan terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Saya ambil contoh, misalnya kalau kita tidak berkomunikasi dulu, misalnya dengan orang tua, anak yang terlambat langsung kita hukum. Kalau kita tidak komunikasi dulu dengan anaknya, kenapa nak kamu terlambat? Apa sebabnya kamu nilai-nilai menurun? Nah itu saya rasa tidak akan ketemu jalan keluarnya. Jadi yang terbaik langkah-langkahnya harus berkomunikasi dengan baik. Oke, berarti menjaga komunikasi Bu ya, Iya. dengan wali kelas, dengan kesiswaan, benar. apalagi utama orang tua. Iya. Oke. Oke, kita selanjutnya Bu ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ya, yang selama ini Iya. merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Sepertinya kalau tantangan itu yang paling saya rasakan itu adalah dari unsur Bapak Ibu Dewan Guru bisa karena perlu saya informasikan kami SMP 6 Talang Kelapa ini adalah sekolah baru, usianya baru 4 tahun. Iya. Namun alhamdulillah gurunya sudah banyak, siswanya juga sudah banyak. Nah jadi kadang-kadang saya ambil contoh ya, misalnya pembagian jam. Pembagian jam ini kelihatannya sederhana, tetapi ketika wakil kurikulum itu menentukan jam mengajar ibu tuh ada di hari ini. Nah kadang-kadang ada guru-guru tertentu yang tidak menerima itu. Tidak menerima jamnya. Jam itu, iya. Padahal kan harusnya aturannya ini 37,5 jam itu kan boleh nih. Jadi nggak ada satu gimana? guru ya? Iya, satu guru kan. Nah, jadi kadang mereka melapor ke saya, Bu mau curhat. Soal apa? Saya bilang kan, ini Bu soal pembagian jam yang ditentukan wakil kurikulum. Kenapa memang kata saya, Bu ini kadang ngaturnya aku jam pertama kedua, nanti selanjutnya kosong Bu, adanya jam terakhir. Jadi waktu aku banyak yang terbuang katanya kan. Kadang ada juga yang maaf ngomong ada guru yang lagi hamil misalnya kan, Bu aku ini naik ke lantai 2 padahal aku lagi ini perut aku besar. Saya ngomong kayak gini, Ibu kalau masalah pembagian jam Ibu serahkan dengan wakil kurikulum. Jadi Ibu kan bisa menyadari ya Bu ya, bisa bayangkan ya mengatur jadwal yang cantik untuk sekian banyak guru itu kan tidak mudah Bu. Jadi Ibu ya saya rasa jalan terbaik itu Ibu terima aja jadwal itu. Kalau kurikulum sudah menentukan seperti itu berarti memang nggak bisa lagi di ini Bu. Pasti kurikulum itu memikirkan. Saya juga selalu mengingatkan kepada wakil kurikulum saya ya, Ibu tolong jadwalnya diatur biar guru merasa nyaman, ya, merasa tidak ada yang tidak berkenan di hati mereka. Tapi kalau ternyata pada akhirnya ada penyusunan jadwal yang tidak sesuai, kan itu tidak bisa kita hindari lagi. Jadi seperti itu Bu Leni ya, kira-kira. Oke. Jadi tantangan yang sering Ibu hadapi itu datangnya dari Dewan Guru. Iya. Oke, baik. Di samping mungkin ada tantangan lain yang tapi menurut saya ya sangat wajar. Cuma untuk yang paling menonjol inilah yang dari Bapak Ibu Dewan Guru. Oke, baiklah Ibu. Iya. Ini pertanyaan yang selanjutnya yang keenam. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Iya. Dalam kehidupan ini boleh ya kadang-kadang berjalan ada yang sesuai keinginan kita, terkadang ada yang sebaliknya boleh nih ya. Jadi kalau kepala sekolah itu pada prinsipnya berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja.
Namun seiring dengan perjalanan waktu, terkadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan. Jadi ini sangat menjadi dilema. Jadi saya tidak punya sih jadwal khusus, misalnya hari ini, besok atau ini, enggak. Cuma tergantung aja kalau misalnya ada kasus yang harus segera diatasi, ya kita atasi segera. Tapi kalau misalnya memang tidak ada yang harus kita jadwalkan, Ibu rasa enggak. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisinya. Oke. Jadi Ibu dalam menyelesaikan masalah tidak memiliki jadwal, tapi langsung segera menyelesaikannya di tempat. Segera, karena Iya, saya selesai tidak lebih mau, baik ya Bu ya. Iya, saya tidak mau berlarut-larut. Jadi kalau bisa hari ini ada kejadian atau kasus atau dilema, segeralah diatasi. Oke. Ya, ini pertanyaan yang ketujuh selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Oh, sekali lagi Faktor-faktor maksudnya Bu. faktor-faktornya Ya, yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Iya, dalam oke. menyelesaikan keputusan. Iya. Saya berpikirnya Bu Leni ya, walaupun saya pemimpin, tetapi saya tetap memperhatikan juga ya masukan-masukan dari kalau saya katakan bawahan terlalu ini nggak boleh nih, tapi pokoknya yang wakil kurikulum bla 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 yang saya sebutkan tadi yang kan, membantu Ibu ya. iya. Jadi faktor SDM lah mungkin ya, yang ada di SMP 6 Talang Kelapa. Guru-gurunya, terutama karena kami sekolah penggerak ini, kami kan ada DKP, Dewan Komite Pembelajaran, itu ada 6 orang. Nah, ini yang sangat membantu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Karena sebagaimana Bu Leni ketahui, kalau yang namanya sekolah penggerak ini kegiatannya banyak, aktivitasnya banyak. Kalau saya harus mengambil keputusan sendiri, rasanya angkat tangan. Jadi saya harus selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan DKP kami di samping yang guru-guru lain. Karena saya perlu memberi apresiasi kepada Bapak Ibu guru di SMP 6 ini, good job. Jadi Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu mempertimbangkan masukan-masukan atau pendapat-pendapat guru-guru yang ada di sini. Benar. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Enggak apa-apa kalau ada pertanyaan tambahan, enggak apa-apa. Ini satu lagi. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Terutama tadi yang seperti saya sebutkan, komunikasi. Oke, Bu. Jadi, komunikasi Bu ya. Iya, ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya juga kolaborasi, kerjasama. Kita tidak bisa kerja sendiri, jadi harus bekerja sama. Oke, jadi dua hal itu yaitu menjaga komunikasi dan kolaborasi. Iya, boleh nih. Nah, Bu, saya rasa pembicaraan kita cukupkan sampai di sini. Iya. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Ibu berikan kepada saya pada siang hari ini. Saya semoga ini bermanfaat untuk kami semua dalam rangka menyelesaikan program Guru Penggerak. Doakan kami bisa lulus dengan nilai terbaik sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rahma, SPDMM, Kepala Sekolah SDIT Mufidatul Ilmi yang kebetulan terpilih sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2021. Saya di sini alhamdulillah berkesempatan menjadi narasumber untuk CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin pada tugas pengambilan keputusan dilema etika modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Leni. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Karena
pada hari ini saya akan mewawancara Ibu dengan beberapa pertanyaan Ya. terkait tugas saya sebagai guru penggerak pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan pada dilema etika. Oke. Pastinya Ibu sebagai kepala sekolah pernah mengalami kasus dalam pengambilan keputusan pada dilema etika. Baiklah Ibu, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Ya, baik Bu Leni. Jadi memang untuk pengambilan keputusan ini kita sebagai leader di sekolah ini memang sedikit dilema gitu. Tapi kita harus mengidentifikasi dulu apa kasus-kasus tersebut, menganalisisnya terlebih dahulu dengan memanggil gurunya gitu. Misalnya ada sebuah kasus nih di kelas. Nah, kita memanggil dulu, menganalisis apakah kasus tersebut memang bersifat krusial atau memang sifatnya biasa saja yang masih bisa kita musyawarahkan sesama guru dan kepala sekolah, belum melibatkan ke orang tua gitu kan. Ketika kasus tersebut masih bisa diselesaikan, maka kami selesaikan secara baik-baik di dalam ruangan gitu kan, dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang memang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi jika kasusnya sudah besar atau kebijakan yang kita buat sudah besar, maka kami baik itu melalui WhatsApp, kalau memang orang tuanya begitu urgent atau kasusnya cukup berat, maka kami melalui WhatsApp, kemudian ditelepon dan besoknya suruh datang untuk diselesaikan secara bersama-sama. Tapi sejauh ini kasus-kasus yang ada di sekolah itu cukup sedikit yang melibatkan orang tua begitu dalam penyelesaiannya, karena masih bisa diselesaikan secara baik-baik antara anak, guru kelas dan kepala sekolah begitu. Misalnya ada aksi bullying gitu kan, kalau memang sudah sampai biru-biru dicebutnya atau verbalnya yang sudah menyakiti anak, maka kami baru melibatkan orang tua gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa diselesaikan secara ringan, secara ini kami akan selesaikan di sini. Kemudian setelah melakukan penyelesaian tersebut, itu di hari Jumat kami ada program pembinaan kepada siswa. Nah, itu biasanya secara intens kami singgung tentang kejadian-kejadian selama 1 minggu tersebut yang memang banyak terjadi, maka di hari Jumat itu akan kami bina gitu, sekaligus pembacaan surat Al-Kahfi, ataupun untuk di semester ini di hari Jumat kami manfaatkan untuk Yasin bersama seperti itu. Mungkin seperti itu. Boleh nih. Baik Bu, jadi sebagai pemimpin harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya pada saat menghadapi permasalahan. Dan di sini programnya pada setiap hari Jumat selalu diadakan pembinaan Bu ya? Ya, kalau di hari Kamis itu kami pembinaan rohaninya berupa almat surat untuk pagi-pagi, tapi kalau hari Jumat itu sekitar 1,5 jam itu pembacaan Al-Kahfi, pembinaan sama pembacaan, kadang diganti surat Yasin seperti itu, dan setelahnya baru kebersihan dan kegiatan lain. Baik, sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, sekarang ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Nah, yang dilema ini kadang kami ingin memberikan pembinaan kepada anak, masih ingin memberikan pembinaan kepada anak tersebut, tapi ternyata untuk membina anak ini cukup sulit seperti itu kan. Jadi di situ mungkin kami dilema, apakah akan terus melanjutkan anak ini supaya tetap di sini, atau mengambil kebijakan anaknya dipindahkan seperti itu. Dan ada di tahun lalu itu, karena memang anaknya itu cukup mengganggu teman-temannya gitu, maka orang tuanya mengambil kebijakan supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lain dan tidak mengganggu kenyamanan sekolah, maka orang tuanya dengan berat hati memindahkan anaknya ke sekolah lain
sedangkan kakaknya tetap di sini seperti itu karena memang kakaknya tidak ada masalah di sini. Nah, mungkin itu cukup berat dilema yang kami ambil. Di satu sisi anak ini masih bisa kami bina seperti itu, tapi di sisi lain anak-anak yang lain sudah tidak nyaman lagi dengan anak ini. Oke, jadi di situ terletak dilema etika Iya, ya, Bu, ya? dilema etika. Karena di situ permasalahan pembinaan anak. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, Bu, ya. Pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya itu tadi kita yang pertama-tama menganalisis apa yang terjadi, misalnya pertama kita dulu yang menyelesaikan antara guru kelas dan anak tersebut. Tetapi ketika guru kelasnya sudah tidak mampu, maka langsung koordinasi dengan kami kepala sekolah. Setelah koordinasi dengan kami kepala sekolah, kami ngambil tindakan seperti apakah kita akan memanggil orang tuanya. Kalau misalnya diperlukan memanggil orang tuanya, baru kami panggil. Tetapi kalau misalnya tidak, ya masih kami diselesaikan antara kepala sekolah dengan guru seperti itu. Tapi biasanya ada beberapa kasus yang besar yang memang harus memanggil orang tua, ya kita panggil orang tuanya. Jadi duduk bersama di sini, misalnya kasusnya berkelahi gitu antara dua anak, maka dua orang tua yang kami panggil. Tapi sejauh ini kalau misalnya berkelahi, kalau sudah mau mendatangkan orang tua, biasanya langsung selesai dan bisa damai seperti itu. Dan itu sangat jarang terjadi sebenarnya kasus-kasus itu. Iya, berarti di sini langkah-langkah prosedurnya yang terutama yaitu kolaborasi dulu bersama wali kelas yang terlebih dahulu, ya, Bu, ya. Benar. Baru kalau misalnya tidak diselesaikan, baru ke orang tua. Benar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ya, Bu, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang efektif ya mungkin harus tegas ya dengan keputusan. Walaupun kita berat memutuskan suatu hal, akan tetapi karena itu dibutuhkan dan menyangkut orang lain atau warga lain, warga sekolah yang lain, anak-anak yang lain, maka mau gak mau ya harus kita putuskan gitu dengan berat hati gitu. Dan kami juga sharing juga dengan yayasan bagaimana baiknya terhadap kasus yang kita hadapi ini seperti itu. Oke, berarti setiap pengambilan keputusan Ibu selalu sharing kepada guru-guru di sini, ya, Bu, ya, terutama kerjasama dengan wakil, ya, Bu, ya. Nah, benar. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangannya ya karena tidak semua keputusan atau kebijakan yang kita buat itu disukai oleh orang tua. Ada orang tua yang memang menentang keputusan kita, apalagi ada beberapa tipe orang tua yang menganggap bahwa anaknya itu di rumah baik-baik gitu, karakternya baik, akhlaknya baik, tapi ternyata di sini enggak gitu kan. Ada yang anak tipe seperti itu. Makanya kami harus menjelaskan, memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak ini harus ada kerjasama gitu antara pihak sekolah dengan orang tua gitu. Karena karakter anak di sekolah dengan karakter anak di rumah itu berbeda seperti itu. Nah, itu mungkin tantangannya yang harus kami hadapi gitu. Jadi yang sering dihadapi tantangan di sini adalah orang tua yang sering tidak menerima permasalahan anaknya, Bu. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ya, Bu, ya, ini masih ada. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian apa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh gitu. Oke, kalau dalam sebuah problem itu lebih cepat lebih bagus. Jadi misalnya problemnya hari ini anak-anak ada yang berkelahi gitu kan, itu harus diselesaikan hari ini mau gak mau. Kalau paling lambat itu besok gitu kan. Apalagi kalau misalnya koordinasi dengan orang tuanya cepat juga, respon orang tuanya juga responsif, maka kita akan selesaikan dalam waktu 2 hari. Karena kalau kita biarkan secara berlarut-larut, itu akan berdampak terhadap anak ini. Karena anak ini bakal tidak nyaman bertemu dengan sesama temannya yang misalnya berkelahi gitu. Makanya lebih cepat, lebih bagus, dan
Dan alhamdulillahnya orang tua di sini responsif semua. Jadi Positif ya, Bu, iya ya? positif. Maksudnya cepat responnya ketika anaknya ada berbuat salah ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik, itu langsung direspon dan mau diajak menyelesaikannya secara bersama-sama seperti itu. Jadi tidak memiliki jadwal tertentu ya Bu, Tidak. kalau misalnya ada masalah langsung diselesaikan. Iya, misalnya mau ngadep ini dulu, mau ngadep itu dulu, enggak. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang mempermudahnya ya karena saya bekerja sama dengan guru-guru muda yang memang masih fresh graduate semua, dan kerjasamanya itu mudah, itu kan masih dibinahnya itu mudah juga gitu. Membina guru-guru muda ini enak gitu, kerjasama juga enak. Jadi setiap problem kami bisa bersama-sama kolaborasi menyelesaikannya, mencari titik penyelesaian, karena memang di sekolah swasta beda mungkin pelayanannya, anaknya itu memang sangat diemong sekali gitu kan. Jadi memang kami harus bisa menyelesaikan berbagai problem itu dengan cepat, responsif gitu kan, kolaboratif juga, dan juga sejauh ini ya kami masih bisa menyelesaikannya sama-sama gitu tanpa melibatkan yayasan sama sekali kalau soal urusan di sekolah gitu. Oke, jadi yang sangat mempermudah dan membantu Iya, Ibu di itu sini adalah guru. kerjasama Iya, antara guru ya Bu antara ya. guru. Oke. Sekarang yang terakhir Bu, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya harus profesional, karena mungkin ada beberapa kasus yang kita temenan akrab sama orang tuanya gitu kan, tapi kita harus profesional bagaimana melihat atau menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan gitu kan. Tidak boleh berpihak pada siapapun ya, harus profesional. Kemudian Harus juga melihat dua sisi Bu. iya, harus melihat dua sisi. Oke. Dan bijaksana juga sih, harus bijaksana juga ya, mengambil keputusan, nggak boleh gegabah seperti itu. Oke Bu. Nah itu adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi yang pertanyaan terakhir itu komunikasi, kolaborasi, dan profesional ya Bu ya. Oke. Nah dari kesimpulan kita dari awal tadi, yaitu Ibu sebagai pemimpin harus mengidentifikasi terlebih dahulu pada saat menghadapi permasalahan, memberikan pembinaan terlebih dahulu, kemudian diselesaikan, selesai lebih cepat ya Bu ya dalam menghadapi permasalahan dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian dari semua yang telah disampaikan, kita harus tetap profesional dalam mengambil keputusan. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya rasa pembicaraan kita cukup sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu Leni. Semoga ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam program tugas untuk memenuhi tugas guru penggerak. Oke. Saya doakan Ibu selalu sehat, sukses selalu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Doanya sama untuk Bu Leni. Terima kasih Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.